Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Selamat bergabung dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, pada kesempatan kali ini, sebelum saya membahas apa yang perlu dibahas, saya ingin mengucapkan selamat kepada eh, teman-teman, kepada adik-adik yang sudah mengikuti seleksi UTBK hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa meraih hasil yang positif dalam ujiannya. Nah, di sini saya mencoba untuk menyoroti satu persoalan terkait dengan kasus kecurangan ya dalam pelaksanaan UTBK. Yang menurut saya hal ini sebetulnya tidak perlu terjadi ya. Dan ini sangat memalukan sebetulnya ketika ada seorang calon mahasiswa yang ingin mendapatkan satu kursi di perguruan tinggi impiannya, tapi untuk mendapatkan itu dia harus melibatkan orang lain atau harus menggunakan cara-cara yang curang. Ini sangat-sangat tidak fair dan sangat-sangat memalukan menurut saya. Nah, jadi kecurangan di UTBK ini sebetulnya berawal dari cuitan Twitter salah seorang pengguna Twitter ya, di mana ada dugaan kecurangan yang kemudian dilaporkan terjadi di pusat UTBK Universitas Sumatera Utara pada tanggal 10 Mei 2023 yang lalu. Nah, kemudian setelah ditelusuri ternyata pelaku berjumlah 7 orang dan mereka semuanya adalah calon mahasiswa baru. Nah, untuk sementara masih berjumlah 7 orang, entah kalau misalnya ada pengembangan penyelidikan, apakah lebih dari 7 orang, saya juga kurang tahu. Tapi mudah-mudahan hanya 7 orang yang berbuat kecurangan, tidak lebih dari ini. Karena jujur saya ingin katakan bahwa curang dalam UTBK itu merupakan tindakan yang sangat menjijikan ya, seperti itu. Nah, bagaimana kronologinya saya juga tidak tahu. Yang jelas para pelaku ini didapati membawa alat komunikasi atau alat perekam di dalam ruangan UTBK ya. Jadi mereka yang membawa seperangkat alat komunikasi atau semacam alat perekam ya, yang kemungkinan alat komunikasi tadi disinyalir terhubung dengan orang luar yang membantu mereka untuk menjawab soal UTBK. Nah, beberapa informasi yang tersebar disebutkan bahwa pelaku ini menghubungi tempat mereka mengikuti bimbel. Berarti kalau kita bisa menyimpulkan bahwasannya ada keterlibatan apa namanya, orang-orang bimbel yang memang sengaja ingin membantu para peserta UTBK agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi apapun bentuknya, saya sangat tidak sepakat dengan model-model kecurangan seperti ini. Dan saya ingin mengatakan bahwa ini adalah tindakan yang sangat menjijikan. Ya, dengan demikian maka saya sangat saya sangat berharap bahwa pelaku kecurangan ini bisa diberikan sanksi ya. Paling tidak kalau misalnya sanksinya sanksi yang berat, maka saya sangat berharap mereka-mereka yang melakukan kecurangan ini di blacklist ya, di blacklist, tidak diberikan lagi kesempatan untuk mengikuti seleksi UTBK selamanya. Nah, karena kalau misalnya mereka tahun ini gagal kan biasanya ada 1 atau 2 tahun ke depan lagi mereka bisa mengikuti UTBK. Saya berharap mereka bisa di blacklist sehingga mereka bisa menyadari bahwa apa yang mereka lakukan sebetulnya satu tindakan kecurangan yang sangat tidak terpuji. Nah, kalaupun misalnya eh, tidak di blacklist, ya paling tidak mereka harus mendapatkan hukuman yang bisa memberikan efek jerah sehingga di masa yang akan datang mereka tidak mengulangi perbuatan yang sama seperti yang mereka lakukan pada tahun ini. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Nah, selanjutnya saya juga berpikir bahwa ketika pelaku ini diberikan hukuman, maka tidak fair rasanya kalau misalnya orang-orang yang berada di belakang mereka yang juga terlibat dalam kecurangan ini tidak diberikan hukuman, ya harus diberikan hukuman juga. Kalau memang yang terlibat di sini adalah sebuah bimbel atau bimbingan belajar, maka paling tidak eh, orang-orang yang menjalankan bimbel tadi ya kalau bisa tidak diberikan lagi izin untuk menyelenggarakan bimbingan belajar, karena tindakan yang mereka lakukan itu adalah tindakan yang sangat tidak terpuji dan mencederai nilai-nilai keadilan ya.
Karena tidak bisa kita bayangkan ada orang yang belajar berbulan-bulan, kemudian dia kalah atau dia tidak lolos dalam seleksi UTBK hanya karena ada saingannya atau ada orang lain yang mengandalkan bantuan penyelenggara bimbel. Dia kalah dengan orang yang melakukan kecurangan. Ini kan sangat tidak fair, teman-teman, ya. Sangat-sangat tidak adil. Sudah belajar berbulan-bulan, kemudian dia gugur, dan yang mengunggulinya itu adalah orang yang tidak pernah belajar sama sekali, dan dia hanya berharap dari kecurangan yang dia lakukan, kemudian dia lulus pada jurusan yang diharapkan. Ini sangat-sangat tidak fair. Jadi, apapun alasannya, saya berharap semua yang terlibat dalam kecurangan UTBK ini harus diberikan hukuman, harus mendapatkan ganjaran yang setimpal. Paling tidak bisa memberikan efek jera. Kalau bimbel ya harus dicek kembali izin penyelenggaraan bimbelnya. Kalau misalnya bimbelnya secara personal ya maka orang tersebut harus diberikan hukuman yang ya mungkin bisa ditahan dulu lah di polisi 1 atau 2 bulan supaya jera ya, karena apa yang dilakukan itu sangat-sangat tidak terpuji. Nah, kasus-kasus seperti ini sebetulnya harusnya tidak terjadi ya, karena kalau kita bicara tentang seleksi UTBK, maka yang harus dikedepankan di situ adalah nilai-nilai keadilan. Nah, kalau memang kita merasa bahwa kita tidak memiliki kemampuan untuk bisa mendaftar di jurusan favorit, maka urungkanlah niatmu untuk mendaftar di situ. Jangan memaksakan diri dengan berharap bahwa kamu akan masuk di sana dengan bantuan orang lain, atau dengan cara-cara yang curang, membawa alat komunikasi lah, atau membawa alat perekam lah, yang kemudian menghubungi orang lain yang ada di luar sana supaya bisa dibantu. Saya kira itu cara-cara yang sangat tidak elegan. Apalagi yang bertarung di sini tentunya adalah orang-orang yang akan menjadi mahasiswa yang kemudian akan menjadi calon-calon pemimpin masa depan bangsa. Ya, bagaimana ke depan dia bisa menjadi seorang pemimpin kalau misalnya sejak pertama kali masuk di perguruan tinggi sudah menggunakan cara-cara yang curang. Ini kan sangat-sangat tidak fair, sangat-sangat tidak adil, ya. Jadi yang seperti ini harusnya tidak terjadi. Kemudian saya juga berharap agar panitia penyelenggara UTBK bisa lebih sigap lagi untuk melihat kasus-kasus seperti ini. Jangan sampai ada yang melakukan kecurangan, karena itu akan sangat mencederai nilai-nilai keadilan. Nah, sebagai peserta harusnya mereka menyadari ya, bahwasanya keberhasilan yang didapatkan dengan cara yang curang itu merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji, merupakan tindakan yang sangat tercela, tindakan yang sangat menjijikan, dan tentu tindakan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan kasus kecurangan di UTBK tahun 2023. Mudah-mudahan kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang atau di gelombang kedua nanti. Dan kalaupun terjadi, kita sama-sama berharap agar pelakunya bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Pada akhirnya jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk bertanding secara sehat, paling tidak janganlah mengotori jalannya pertandingan dengan cara yang licik. Terima kasih. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, dosen swasta.